Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini senang dapat berjumpa kembali dalam program Obat Tidur GBI Rawa Indah. Dan pada malam hari ini kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Lubis. Dan pada malam hari ini, sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui hambanya, mari sama-sama kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Rajaku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu semua karena berkat-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Namun terlebih dahulu kami mengangkat pujian di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat lagu pujian di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Rajaku Bapa. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Rajaku, Kaulah
rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku sembah Kau-Mu. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah Kau, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, kami rasakan Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami. Sepanjang hari Tuhan memberkati kami, menolong kami dalam setiap aktivitas kami. Hingga saat malam hari ini Tuhan, kami telah menyembah Engkau, kami telah menaikkan pujian kami bagi Tuhan. Dan kami percaya nama-Mu disenangkan. Saat ini juga Tuhan kami mau belajar dari firman-Mu, karena itu marilah ya Tuhan Engkau memberkati setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini ya Bapa. Segala yang mau mengganggu di dalam nama Yesus Kristus, kami tolak segalanya pekerjaan-pekerjaan iblis, dan kami mau fokus kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saya senang bertemu dengan Bapak Ibu di dalam program ini, yaitu program Obat Tidur, di mana di dalam program ini kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan, yaitu berkat Tuhan melalui pujian penyembahan dan juga berkat Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari langsung aja kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja saya bacakan, saya berikan tema yaitu gembala yang baik. Nah, di dalam firman Tuhan ini, saudaraku, ada dua macam gembala. Yang pertama yaitu gembala yang baik, lalu yang kedua gembala upahan, saudara. Dan yang mau saya sampaikan bagi kita, atau yang mau kita pelajari malam ini adalah gembala yang baik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus. Dia berkata, akulah gembala yang baik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata bahwa dirinya adalah gembala yang baik, gembala yang sejati. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seperti apa gembala yang baik itu? Dikatakan di sini,
Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, kalau sudah dikatakan nyawanya diberikan bagi domba-dombanya, berarti sang gembala itu adalah domba. Berarti sang gembala itu adalah gembala yang bertanggung jawab untuk domba-dombanya. Nah, saudara yang terkasih, siapa domba-domba ini? Adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah yang dinamakan domba-domba. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Kenapa dia berkata bahwa dirinya adalah gembala yang baik? Karena dia adalah bertanggung jawab kepada domba-dombanya. Saudara, kalau sampai nyawanya diberikan kepada domba-dombanya, berarti segala-galanya sudah diberikan kepada domba-domba itu. Sang gembala itu adalah gembala yang bertanggung jawab kepada domba-dombanya. Kalau dikatakan bertanggung jawab, berarti tidak membiarkan domba-dombanya tersesat, tidak membiarkan domba-dombanya menderita, dan juga peduli atas domba-dombanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus adalah sang gembala yang bertanggung jawab, yang peduli, yang mengerti atas segala kehidupan daripada anak-anaknya yang percaya kepadanya. Kalau Tuhan Yesus sudah tergantung di kayu salib, berarti dia sudah memberikan segala-galanya buat domba-dombanya, buat kita orang yang percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimanapun keadaan kita saat ini, apakah kita sedang mengalami beban berat, percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang peduli. Bahwa sang gembala agung itu adalah gembala yang peduli kepada domba-dombanya. Adalah gembala yang memperhatikan kebutuhan daripada domba-dombanya. Lalu yang kedua, kalau dikatakan gembala yang baik, yang kedua yaitu karena dia mengenal siapa domba-dombanya. Ayat yang ke-14 dikatakan di sini, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, sang gembala itu mengenal domba-dombanya, mengerti kehidupan daripada domba-dombanya. Artinya bahwa Tuhan Yesus mengerti pribadi kita, mengerti di dalam setiap kelemahan kita, mengerti di dalam segala apa yang kita alami. Artinya bahwa Tuhan Yesus tahu apa masalah yang sedang kita alami, mengerti sampai kedalaman hati kita, bahkan setiap keluhan-keluhan yang tidak bisa kita ucapkan dari mulut kita. Saudara yang kasih, sang gembala itu mengerti, saudara. Sang gembala itu tahu, ada Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati kita, apa persoalan yang tak bisa kita ucapkan. Saudara yang terkasih, percayalah, sang gembala agung itu atau Tuhan Yesus mengenal pribadi kita atau sampai ke dalam hati kita. Dia tahu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu, mari senantiasa percaya atau datang kepada sang gembala agung itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lalu yang ketiga dikatakan gembala yang baik adalah karena dia memberikan hidup yang kekal kepada
domba-dombanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya Tuhan Yesuslah yang bisa memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Hanya Dialah jalan satu-satunya menuju ke surga. Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya bahwa Dialah jalan satu-satunya menuju kepada kehidupan yang kekal itu. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Atau ayat yang sering kita dengar, Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Sang Gembala Agung itu adalah ketika kita percaya kepada Dia, memberikan kita kehidupan yang kekal atau membawa kita sampai ke surga. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Yohanes 3 ayat yang ke-36, di sana jelas kita lihat bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-36, "Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal." Nah, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal, dikatakan demikian. Lalu yang selanjutnya, tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup. Nah, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang tidak percaya kepadanya. Lalu yang selanjutnya dikatakan, ia tidak melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus itu, apa yang menjadi bagiannya adalah murka Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu saya katakan kembali bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang bisa memberikan kita kehidupan yang kekal. Karena Dia sendirilah jalan menuju kepada keselamatan itu atau kepada kehidupan yang kekal itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Mengapa Dia gembala yang baik? Karena Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya atau bertanggung jawab buat domba-dombanya, peduli dan mengerti setiap kehidupan daripada domba-dombanya. Lalu yang kedua, dikatakan Dia gembala yang baik adalah karena Dia mengenal domba-dombanya, mengenal apa permasalahan atau apa yang dialami oleh domba-dombanya. Lalu yang ketiga, Dia berkata bahwa dirinya adalah gembala yang baik karena Dialah yang memberikan kehidupan yang kekal buat domba-domba itu atau buat setiap orang percaya kepadanya. Karena itu Bapak Ibu, mari tetap setia kepada Kristus, mari tetap taat kepada Kristus. Karena setiap orang yang taat akan memperoleh kehidupan yang kekal itu. Tapi setiap orang yang tidak taat, yang tidak percaya kepada nama Kristus, bagiannya adalah murka Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Biarlah renungan ini kita renungkan, kita taruh di dalam hati kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dan saat ini kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Dan nanti dari pujian ini saya serahkan kepada Bapak Gembala kami. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Tak usah takut, Allah menjagaku. Baik bagi kami melalui hamba-Mu Bapak Luis. Kami bersyukur karena kami punya Allah, yaitu gembala yang baik yang namanya Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di mana Engkau memberikan hidup yang kekal bagi kami. Engkau rela memberi nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Engkau juga mengenal kami pribadi lepas pribadi, memahami isi hati kami, kelemahan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu. Kita telah diberkati oleh Tuhan melalui hambanya yang berbicara tentang bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Kita memiliki gembala yang baik, itulah kelebihan kita. Dia berkata tadi, hambanya berkata bahwa gembala yang baik itu adalah
memberikan nyawanya, dan tidak seperti gembala upahan lari ketika datang serigala. Tapi suatu hal yang kita lihat bahwa Yesus rela mati di kayu salib untuk memberikan nyawanya bagi saudara-saudara supaya kita masuk surga. Kemudian dia mengenal kita dan memahami, sekaligus tadi diterjemahkan juga mengerti. Artinya mengerti persoalan Bapak Ibu Saudara sekalian, mengerti persoalan kita, dan olehnya kita patut berbangga. Apapun persoalan Bapak Ibu Saudara saat ini, Tuhan memahami, dan sesungguhnya Dia datang adalah memberikan hidup dalam segala kelimpahannya. Haleluya, haleluya. Baik, shalom. Saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara saat ini juga, tak masalah. Agak sedikit saya pakai waktu sekitar 2 menit menyapa Bapak Ibu Saudara, karena saya senang mencatat nama-nama Bapak Ibu ya. Shalom Ibu Masri Manurung dari Sidikalang, terima kasih atas kebersamaannya. Gimana kabar si Bakti Sinurat anaknya? Apakah ya memang sudah bisa apakah sudah kerja atau memang sudah melayani di kampung? Nah, beliau pernah bernajar akan melayani Tuhan. Oleh karena itu Ibu, anaknya yang sudah sembuh dari penyakit ginjal itu, yang kita doakan bersama, ya mohon ingatkan dia untuk mengenapi najarnya. Karena dulu dia bernajar, karena kalau Tuhan sembuhkan dia tanpa cuci darah dan tidak jadi cuci darah, dia akan melayani Tuhan. Jadi oleh karena itu mohon diingatkan dia supaya dia sekolah pendeta. Ya, sekolah pendeta dimanapun tak masalah lah. Yang penting jangan aliran sesat. Baik, shalom Ibu Santri Manurung. Terima kasih atas kebersamaannya. Ini adalah juga penggemar berat dan si Doli per Gojek. Jangan hanya bergojek terus. Ya, jangan hanya di atas Gojek ya. Sekali-sekali bawa Fortuner lah supaya ada anak-anak cewek itu melirik. Ini kalau naik Gojek terus ya siapa mau katanya kan? Ya, kalau bila perlu ganti dia ini namanya. Jangan si Doli per Gojek ya. Baik, juga saya menyapa Elida Stinja, terima kasih Ito atas kebersamaannya sudah mengikuti. Bahkan juga Ibu Rima yang sudah mengikuti. Terkhusus untuk Bapak Hermanus yang sudah tua juga, tapi selalu mengikuti program ini dari kota Jakarta. Ini dari pusat ya, mau mendengarkan orang pinggiran seperti kami orang pulau-pulau ya kan. Ya, tapi yang pasti kalau kita ini sama, presiden kita hanya satu sudah. Ya, hanya satu. Ya kan Pak Hermanus? Ya, tak ada yang lain, presiden kita hanya Jokowi ya kan. Ya, biasanya kalau kita datang ke sana ke Jawa dulu katanya gitu ya. Kalau datang sama orang Betawi ditanya siapa presiden, kami Soeharto katanya kan. Ya, padahal sama juga sebenarnya Soeharto. Baik, kemudian saya juga menyapa saat ini Mama Dion. Terima kasih Ibu, saya percaya bahwa Ibu dan keluarga diberkati. Juga Esterlin Prita, Bapak Marjono demikian, dan Herlina Boru Samosir. Terima kasih Ibu atas kebersamaannya, Tuhan Yesus memberkatimu. Mama Rahel juga saat ini saya menyapa. Terima kasih atas kebersamaannya, dan saya harap untuk Bapak Ibu membagikan ini segera supaya juga sahabat dan keluarganya diberkati Tuhan. Yanti Marison ya, terima kasih. Bahkan Kiki bundanya Edu, nggak ikut bunda kami, Bunda Edu ya. Terima kasih ya, halo Ibu Kiki. Bahkan Ipon Tampu Bolon, terima kasih Ibu atas terima kasih Ipon Tampu Bolon atas kebersamaannya. Bahkan Pitoni Lase, ini sahabat kita juga ini dari Nias kalau sudah Lase ya. Terima kasih ini ya. Saya percaya Tuhan akan semakin memberkati Bapak dan mitra Areta juga. Baik Bapak Ibu Saudara, kami akan langsung berdoa kepada saudara yang mengikuti program ini. Dan kami akan menyebutkan namanya satu persatu, dan saya harap Bapak Ibu juga berdoa apapun masalah, persoalan Bapak Ibu Saudara, yang pasti kebenaran firman Tuhan mengingatkan tadi, dia mengenal, dia mengerti, dia tahu isi hatimu, dia tahu pergumulanmu, dia tahu masalahmu, karena dia adalah gembala yang baik. Dia akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau, dan juga dia akan memberikan kita ke padang rumput yang hijau dan menuntun kita kepada air yang tenang. Itulah saudara, dan bahkan nyawanya akan diberikan bagi kita dan sudah diberikan. Nah, saat ini oleh karena itu kita berdoa. Bapak kami berdoa Tuhan saat ini buat Ibu Masri Madura yang berada di Kalang. Tuhan Engkau tolong, Engkau campur tangan, Engkau memberkati mereka semua dan juga generasi keturunannya. Santri Madura juga Engkau berkati Tuhan, berkati keluarganya. Si Doli per Gojek yang saat ini Tuhan
Kami berdoa Engkau memberkati, Engkau menolong dia. Engkau memberkati Elida setinjak Tuhan masa depannya. Rima juga dan kandungannya Engkau jaga, Engkau cabut, Engkau memberkati. Bapak Hermanus yang berada di Jakarta untuk menonton ini Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Engkau berkati beliau dan keluarganya. Demikian juga Mama Dion, Engkau berkati, Engkau campur tangan. Berkati Tuhan keluarganya Esterlin Prita, Bapak Marjon Engkau berkati. Demikian Ibu Herlina Samosir Engkau berkati, Engkau tolong. Mama Dion Engkau berkati. Yanti Marison dan keluarganya Engkau berkati. Kiki Bunda Edo Engkau berkati, Tika Dede Engkau berkati. Saya berdoa Engkau berkati Ipon Tabu Bolon, Engkau berkati Pitoni Lase, Engkau berkati Tuhan Mitra Reta dan semua nama-nama, mungkin juga ada nama yang terlewatkan. Saya berdoa Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati Bapak. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau berkati orang-orang yang menonton kapan saja video ini ditonton, dan kami berdoa Engkau berkati sahabat-sahabat kami yang menonton lewat grup juga yang mungkin juga tidak muncul namanya di dalam layar handphone kami. Oleh karena itu hamba berdoa saat ini Tuhan, apapun masalah persoalan mereka, kiranya Engkau menjadi jawaban yang pasti atas hidup kami. Dan kami katakan dengan kata-kata profetik dan dalam doa kami bahwa penyakit paru-paru disembuhkan oleh Tuhan. Tumor saat ini sembuh. Kami berdoa penyakit kanker sembuh. Kami juga berdoa Tuhan penyakit ginjal sembuh. Segala jenis penyakit buat mereka yang menonton ini, dengan iman kami berdoa nama Yesus menyembuhkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini saya berdoa khusus untuk anak-anak kita. Oleh karena itu saat ini mari angkat tanganmu untuk kita berdoa sama kepada anak-anak kita, dan juga kepada aku berdoa untuk orang-orang yang belum memiliki keturunan. Apakah ada familimu atau tidak? Tolonglah panjatkan namanya di hadapan Tuhan. Saat ini mari kita berdoa. Bapak kami berdoa Tuhan saat ini buat anak-anak kami semua, Engkau tolong, Engkau campur tangan. Engkau memberkati anak-anak kami dan Engkau buat mereka menjadi anak yang baik. Beri pekerjaan buat mereka yang menganggur, dan khususnya mereka yang sudah lama belum memiliki keturunan. Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Berkatilah Tuhan kota Batam di mana kami berada, dan kota kami masing-masing Engkau berkati. Berkati Tuhan, dan juga berikan hikmat untuk pemimpin kami, wali kota, wakilnya, dan juga jajarannya. Demikian juga gubernur Tuhan, Engkau berikan kebijaksanaan bagi dia dan wakil dan juga jajarannya. Kiranya Tuhan Engkau jauhkan roh korupsi daripada mereka. Demikian juga Tuhan hamba berdoa untuk presiden kami Joko Widodo. Biarlah kiranya Engkau beri hikmat bagi dia, jauhkan korupsi daripadanya, wakilnya, dan juga semua kabinet menteri kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Dan seluruh instansi pemerintah, terkhusus ya Bapak yang menjaga keamanan negara ini, yaitu instansi ABRI, bahkan juga ya Tuhan Polri, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau tolong mereka. NKRI adalah harga mati bagi kami, dan gerakan separatisme dihancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kalau Indonesia sudah mulai bersih dari kopi, dan kami bangga ya Tuhan Yesus kepadamu karena Engkau telah menolong bangsa kami ini. Terima kasih, dan kami berdoa untuk Israel, diberkatilah kiranya Israel. Terima kasih Bapak, berkati gereja-gereja, berkati Tuhan hamba-hamba Tuhan, berkati para misionaris, dan terkhusus para pengusaha-pengusaha Engkau berkati. Pengusaha Kristen Engkau berkati, bahkan juga orang-orang yang mungkin mau bangkrut, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapak, Engkau adalah gembala yang baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini arahkanlah pandang kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan kuat kuasa Allah Roh Kudus itu menyertai saudara, melindungi, menjagai, dan menghibur mulai saat ini hingga sudah datang kali yang kedua menjemput saya dan saudara-saudara sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu Saudara sampai detik ini, dan saya mohon kiranya Bapak Ibu mau membagikan ini berada di FB Saudara, dan ketika Bapak Ibu Saudara membagikannya maka sahabat saudara dan keluarganya akan diberkati oleh Tuhan. Tentu sekali Bapak Ibu telah mendapatkan kesegaran jiwa dan rohaninya, atau juga hati dan kedamaian, dan saudara akan bisa tidur nyenyak dan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Oleh karena itu jangan pernah lupa bangun pada besok pagi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan saya memohon kembali supaya besok malam pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, sebagaimana waktu tadi kita mulai, kami akan kembali tayang dalam menyampaikan pesan-pesan Tuhan, dan yang berkhotbah pada besok malam adalah saya sendiri sebagai hamba Tuhan, Gembala Sidang Gereja KB Rawa Indah Kota Batam. Haleluya. Salam juga untuk Ibu Sorlina Mane. Terima kasih. Salam dari Gereja KB Rawa Indah Kota Batam. Puji Tuhan. Haleluya.